Hai guys, balik lagi nih di konten movie di channel ini. Tanggal 31 Oktober merupakan hari Halloween, yang mana di hari itu identik dengan hal-hal berbau horor. Karena kemarin tanggal 31, maka di hari ini kita akan bahas alur cerita dari film horor Indonesia yang berjudul 31. Film ini menceritakan tentang sebuah permainan berhadiah uang 100 juta yang diselenggarakan di malam Halloween. Tetapi ternyata permainan itu tidaklah menyenangkan dan malah membawa petaka bagi setiap para pemainnya. Penasaran dengan kelanjutan kisahnya? Seperti biasa, siapin dulu cemilan terbaik kalian biar makin enjoy nontonnya. Let's see together. Film dimulai dengan sepasang kekasih, yaitu Andi dan Farah. Pada saat itu, Andi memberitahukan kepada Farah bahwa perusahaannya akan mengadakan sebuah pesta Halloween di tanggal 31 Oktober nanti. Dan ia dipercayai untuk menjadi panitia di acara tersebut. Hubungan mereka tak semulus yang kita bayangkan. 1 tahun yang lalu, Farah mengalami kecelakaan hingga tangannya cacat. Dan hal ini merupakan alasan mengapa hubungan mereka tak direstui oleh ibunya Andi. Undangan pesta Halloween tersebut pun diedarkan. Ada beberapa orang yang menerima undangan itu dan merasa tertarik untuk mengikutinya. Mereka adalah Salma dan Aldo, PTW mereka pacaran. Lalu Tirta dan Niki yang merupakan bos dan sekretaris yang menjalin hubungan gelap. Kemudian ada Pak Bambang yang merupakan supir taksi. Dan terakhir ada Bu Inah yang merupakan seorang penjaga warung. Mereka semua tertarik kepada pesta itu karena hadiah uang sebesar 100 juta. Tanggal 31 Oktober pun datang. Dan akhirnya malam yang mereka tunggu-tunggu pun tiba. Satu persatu di antara mereka mulai berdatangan dengan memakai kostum-kostum setan. Pak Tirta dan Niki memakai kostum genderuwo dan suster ngesot. Kemudian Salma dan Aldo menggunakan kostum pocong dan kuntilanak. Aku udah kayak kuntilanak beneran belum? Sedangkan di pertengahan jalan, Bu Inah yang memakai kostum nenek gayung hampir tertabrak oleh Pak Bambang yang menggunakan kostum buto ijo. Pak Bambang meminta maaf, tapi Bu Inah malah marah-marah dan mengira bahwa Bambang berusaha untuk menyingkirkannya. Supaya ia tidak bisa mengikuti pesta Halloween sehingga Pak Bambang bisa dengan mudah mendapatkan 100 juta rupiahnya. Acara pesta Halloween tersebut diadakan di sebuah villa besar dan mewah. Mereka tambah yakin jika hadiah 100 juta itu memang benar-benar ada. Setelah semuanya terkumpul, lalu datanglah Andi yang memberikan ucapan selamat datang kepada mereka semua. Andi akan menjadi panitia di acara pesta Halloween ini. Ia mengatakan jika nanti akan ada sebuah permainan yang dimana pemenang dari permainan tersebut akan mendapatkan uang tunai sebesar 100 juta rupiah. Setelah beberapa menit menunggu, mereka berenam pun mendengarkan sebuah informasi. Yang ternyata hadiah 100 juta itu akan ditambahkan menjadi 300 juta rupiah. Intinya setiap pemain harus mencari clue-clue yang sudah disembunyikan agar bisa memenangkan permainan ini. Hal ini pun membuat mereka berenam merasa gembira. Permainan pun dimulai. Mereka segera berusaha mencari petunjuk-petunjuknya. Tirta dan Niki mencari ke dalam villa. Mereka tak menyangka jika villanya sebesar ini. Tapi entah mengapa auranya terasa menyeramkan. Hati-hati, Niki. Aku hati-hati kok, Mas. Ayo! Hati-hati kalau jalan. Mereka berdua pun bertemu dengan seorang boneka. Niki mengejeknya dan mengatakan kalau ia salah kostum. Setelah itu tiba-tiba boneka itu pun pergi. Sementara itu, Pak Bambang mencari ke dalam villa juga. Ia memasuki ruangan yang lampunya berwarna merah. Di sana ia juga bertemu dengan boneka itu.
Bambang sangka boneka itu adalah badut sehingga ia memberikannya uang. Ketika Bambang membalikan badan, seketika boneka itu pun menikamnya dari arah belakang, sehingga Bambang pun seketika tewas. Di sisi lain, di luar villa, Bu Inah terus berusaha mencari petunjuknya. Di dekat semak-semak ia melihat ada sebuah labu, dan mungkin saja itu adalah petunjuk. Betapa terkejutnya Inah ketika melihat Bambang tergeletak di dekat semak-semak. Ia semakin terkejut ketika melihat darah keluar dari tubuhnya Bambang. Ia mulai menyadari bahwa Bambang sudah mati. Inah kembali dikejutkan dengan boneka si kupret itu. Karena ketakutan, ia pun berlari. Kemudian Inah memberitahukan Tirta dan Niki bahwa di pesta ini ada pembunuhan. Namun Niki tak percaya. Ia sangka jika Bu Inah sengaja menakut-nakutinya supaya mereka keluar dari permainan ini. Di samping itu, Salma yang sedang mencari petunjuk disenggol oleh boneka si kupret hingga ia tikusruk. Salma jadi kesal, tapi kesalnya seketika hilang karena ia mendapatkan sebuah petunjuk. Di dalam kotak tersebut terdapat sebuah gambar lemari. Salma berpikir bahwa petunjuk selanjutnya pasti ada di dalam lemari yang ada di foto ini. Di satu sisi, Bu Inah terus merasa ketakutan karena dikejar-kejar oleh boneka si kupret. Pada akhirnya, Bu Inah pun tewas karena mulutnya ditusuk oleh linggis. Listrik di dalam villa seketika mati. Para pemain pun mengeluh karena mereka jadi kesusahan untuk mencari petunjuknya. Andi selaku panitia acara meminta maaf dan menjelaskan jika hal ini terjadi di luar rencana. Selang berapa waktu akhirnya listrik menyala kembali. Salma dan Aldo segera menggeledah semua laci yang ada di dalam villa sehingga mereka pun menemukan sebuah kunci. Niki berusaha merebut kunci itu. Mereka semua pun saling berkelahi, saling tonjok-tonjokan, dan tidak memikirkan hal-hal kemanusiaan lagi. Intinya mereka pikir asalkan mereka bisa dapat 300 jutanya. Tapi akhirnya kunci itu gagal direbut, sehingga Salma dan Aldo berhasil memasuki sebuah ruangan rahasia. Di dalam ruangan tersebut terdapat sebuah ranjang yang di atasnya ditaburi bunga berbentuk hati. Di ruangan itu pun mereka mendapatkan petunjuk kembali, yaitu sebuah baju yang ada di dalam lemari. Petunjuknya mengatakan bahwa Salma harus memakai baju ini. Salma pun pergi ke toilet dan segera mengganti pakaiannya. Di dalam toilet ada sebotol minuman keras. Supaya rileks dikit, Salma pun meminumnya, guys. Hingga akhirnya Salma menjadi mabuk dengan menggunakan pakaian yang ada di lemari tadi. Mereka mulai menyadari bahwa kamar ini diawasi oleh kamera CCTV. Gimana? Kamu mau video kita itu beredar di mana-mana? Mereka tidak bisa keluar dari kamar itu karena pintunya sudah terkunci. Tiba-tiba, boneka itu sudah ada di dalam kamar. Aldo pun dipukul hingga pingsan, lalu dibawa ke ruangan lainnya. Karena mabuk, Salma menjadi pusing. Ia pun memecahkan kaca supaya bisa keluar dari kamar itu. Aldo akan dimutilasi menggunakan gergaji mesin. Tapi untungnya hal itu berhasil digagalkan oleh Salma sehingga mereka berdua bisa kabur. Mereka berdua pun bersembunyi di balik kardus. Tiba-tiba, Aldo pun tewas secara mengenaskan. Salma melapor kepada Andi jika ada boneka pembunuh di dalam permainan ini. Pacarnya si Aldo pun baru saja meninggal. Karena mulutnya bau alkohol, Andi mengira jika Salma sedang mabuk, sehingga omongannya ngelantur. Andi memberikannya air minum, lalu ia akan mengecek kebenaran dari ucapan Salma tadi. Salma yang sendirian di dapur didatangi kembali oleh boneka si kupret. Salma mengambil pisau sebagai alat pelindung diri.
Namun sialnya ia malah terjatuh. Salma mendorong boneka itu dan segera kabur. Ketika menuruni anak tangga, tiba-tiba pisau tadi menancap tepat di punggungnya, sehingga ia jatuh dari tangga dan seketika tewas juga. Andi, Tirta, dan Niki melihat mayat Bu Inah di luar villa. Andi mengatakan jika ini terjadi di luar rencana, dan mungkin Bu Inah mengalami kecelakaan pada saat mencari petunjuk-petunjuknya. Karena ada orang yang mati, Tirta pun menjadi ketakutan. Ia mengajak Niki pulang, tetapi Niki tidak mau dan ia mengatakan jika semakin sedikit pemainnya, maka kesempatan mendapatkan 300 jutanya semakin besar. Niki, aku nggak bisa melakukan itu di sini. Di luar ada orang. Kamu jangan aneh-aneh. Ketika mereka berduaan di kamar, tiba-tiba boneka itu menerobos masuk sambil bawa pedang. Jangan! Tirta melemparkan sebuah barang hingga boneka itu jatuh dan kepalanya lepas. Ternyata orang di balik boneka psikopat itu adalah Farah, pacarnya Andi. Farah terus menyerang sehingga Tirta kabur dengan loncat dari jendela. Sedangkan Niki ditinggalkan sendirian bersama Farah. Niki dibawa ke sebuah ruangan, dan jika tali itu terbakar, maka Niki akan mati tergantung. Tapi untungnya hal itu tidak terjadi karena Tirta dan Andi datang tepat waktu. Mereka bertiga segera keluar dari villa tersebut. Namun agar boneka psikopat itu tidak bisa kabur, maka Tirta masuk lagi ke villa untuk mengunci pintu ruangan tadi. Naasnya ternyata boneka itu sudah keluar dari ruangan tersebut. Lalu dada Tirta pun ditusuk oleh boneka psikopat. Karena Tirta tak kunjung datang, maka Niki mengajak Andi untuk kabur duluan saja. Ketika akan kabur, tiba-tiba boneka itu memecahkan kaca mobil, lalu memukul kepala Andi hingga pingsan. Niki berusaha melarikan diri, namun ia malah terjatuh. Farah mengatakan bahwa ia melakukan semua ini semata-mata untuk balas dendam atas perlakuan mereka 1 tahun yang lalu. Lalu Niki pun diletakkan di tengah jalan. Dan dengan sadisnya, Farah melindas tubuh Niki sehingga Niki tewas secara mengenaskan. Pergilah kalian semua ke neraka! Mati kan kalian semua! Keesokan harinya, Andi sadar dari pingsannya. Ia melihat jika Niki sudah tidak ada di mobil. Ia melihat darah berceceran di jalanan. Andi pun datang ke rumah Farah. Ia pun sangat terkejut ketika melihat foto mereka semua sudah terpajang di rumahnya Farah. Ternyata selama ini Farah merencanakan aksi balas dendam. Melalui rekaman video, kita pun bisa mengetahui asal-muasal mengapa Farah ingin balas dendam kepada mereka semua. Kisah ini bermula dari 1 tahun yang lalu, tepatnya pada tanggal 31 Oktober 2018. Pada malam itu, Farah baru pulang dugem dari diskotik. Apesnya di tengah jalan, mobilnya tiba-tiba mogok. Farah menelepon Andi untuk meminta bantuan. Namun sayangnya baterai HP-nya lowbat sehingga telepon terputus. Tak lama kemudian datanglah 2 orang pria hidung belang yang mencoba menggoda Farah. Mereka pura-pura ingin membantu, tapi padahal mereka ingin melecehkan Farah. Mas berdua kalau ngomong yang sopan ya. Takut banget. Mas, jangan kurang ajar ya, Mas. Hei, kok buru-buru banget?
Buru-buru amat sih, udah di sini aja. Mas, jangan kurang ajar ya. Farah yang ketakutan pun kabur. Namun sayangnya ia tetap tertangkap. Farah diperkaos di bawah pohon yang rindang. Farah tidak bisa hanya diam. Ia pun mengambil batu lalu dipukulkan kepada kepala mereka berdua. Farah bisa kabur. Di tengah jalan ada taksi yang lewat. Anterin saya, Bang. Anterin saya ke Jalan Raja Wali, Bang. Saya habis diperkosa, Bang. Tolong anterin saya, Bang. Ia meminta tolong kepada Pak Bambang. Namun Pak Bambang cuek dan memilih untuk pergi. Farah terus berlari hingga ia datang ke warungnya Bi Inah. Di sana ada Salma dan Aldo yang sedang makan juga. Farah meminta tolong kepada mereka semua. Aldo ingin membantu, tapi hal itu malah membuat Salma cemburu dan ngambek-ngambek gak jelas. Selain itu, Farah pun diusir oleh Bu Inah karena Farah membuat pelanggannya kabur. Betapa naasnya nasib Farah, ia bertemu dengan pria bejat itu lagi. Karena tidak mau tertangkap, maka ia segera berlari. Sementara itu di jalan ada Pak Tirta yang sedang mengendarai mobil. Tapi Pak Tirta malah asik ehem-ehem sama Niki. Sehingga ia tak sadar kalau ada Farah sedang menyeberang. Farah pun tertabrak, guys. Dan naasnya pula tangan Farah terlindas ban mobilnya Pak Tirta hingga jari jemarinya remuk. Niki menyuruh Tirta untuk kabur saja supaya tidak berurusan dengan polisi. Farah dilarikan ke rumah sakit oleh Andi. Karena kecelakaan itulah tangannya menjadi cacat. Farah tidak bisa menerima kondisinya, sehingga ia seringkali mencoba untuk mengakhiri hidupnya. Namun hal itu selalu ditahan oleh Andi yang akan selalu menerima Farah apa adanya. Ternyata itulah sebab Farah balas dendam kepada mereka semua. Farah berhasil membalaskan dendamnya kecuali kepada satu orang ini. Ternyata orang itu adalah pria bejat yang memperkaosnya yang tidak hadir ke pesta Halloween semalam. Wah, ada boneka lucu. Bapak, ada boneka lucu, Pak. Dan film pun selesai. Nah, itu dia guys, seluruh alur cerita dari film ini. Makanya buat para perempuan, jangan pernah keluar rumah malam-malam, apalagi dugem ke diskotik. Dan juga sebaiknya jika ada orang yang butuh pertolongan, usahakan kita bantu selagi kita bisa. Karena kita manusia harus saling menolong satu sama lain. Selain itu, Mamang ingatkan bahwa balas dendam itu tidak baik ya guys. Oke lah, segitu dulu aja video kali ini. Mamang pamit dulu. Keep enjoy and see you.